Jadi Al-Quran itu ada yang muhkam. Muhkam dalam artian maknanya jelas, tuntutan dari ayat itu jelas, dan keimanan kita dengannya jelas. Ada mutasyabih yang maknanya itu masih multi penafsiran. Bisa ditafsirkan dengan seperti ini, bisa ditafsirkan. Itu dalam surat Ali Imran Allah sebutkan minha ayatun muhkamatun wa minha mutasyabihat. Ada ayat yang muhkamah, itu jelas sekali, ada yang tidak. Yang jadi ranah pertanyaan sekarang tentang sifat Allah, ini masuk ke dalam ayat muhkam atau ayat mutasyabih. Ibnu Taimiyah misalnya, Muhammad bin Abdul Wahhab, saya selalu mengatakan ini bukan madhab Ibnu Taimiyah, bukan madhab Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi nama madhab mereka dalam akidah Hanabilah. Jangan lupa Hanabilah. Variasinya kembali ke sosok ulama empat Ahmad ibnu Hanbal, Al-Hanabilah, nama kakeknya Ahmad ibnu Hanbal. Pandangan mereka sifat Allah itu bukan ayat mutasyabihat. Nah, harus kita bedakan dulu. Bukan ayat mutasyabihat. Bahkan Ibnu Taimiyah berulang kali mengulangi dalam kitab Majmu' Fatawa, bagaimana bisa Allah bercerita tentang sendirinya kemudian maknanya masih belum jelas. Ini pertanyaan beliau yang mungkin harus kita jawab, Bapak, terutama kita yang berakidah Asy'ari. Bagaimana bisa Allah bercerita tentang dirinya, tentang sifatnya, kemudian ayat tentang sifatnya itu masih belum jelas maknanya? Mungkin tidak. Ini pertanyaan beliau, selalu beliau ulangi. Artinya beliau mengatakan ayat sifat itu muhkam, bukan multi makna. Bukan ada versi ini kita tidak bisa beriman dengan jelas. Jelas sekali versi beliau. Versi Asy'ariyah, ayat sifat itu mutasyabih, maknanya belum pasti dan belum jelas. Banyak orang yang berpemahaman seperti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun Ibnu Taimiyah, kemudian menilai Asy'ariyah ini dengan satu penilaian yang remeh. Ini yang salah. Ini mereka sedikit-sedikit mentakwil, mereka semuanya ditakwil. Padahal coba Anda perhatikan. Misalnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Datang orang kepada beliau bertanya tentang sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Mungkin tidak Abu Hasan menjelaskan dengan terjemahan makna, karena sudah masuk Islam bukan cuma orang Arab. Kalau orang Arab boleh seperti Imam Malik rahimahullah, datang orang bertanya tentang istiwa, beliau mengatakan istiwa maklum, istiwa itu jelas maknanya. Kemudian beliau mengatakan wal kaif majhul, bagaimana caranya kita tidak tahu karena itu cuma ilmu gaib, Allah yang tahu. Wasu'al anhu bid'ah, bertanya tentangnya itu bid'ah, kemudian orang itu diusir oleh Imam Malik. Di zaman Imam Malik boleh, karena orang Muslim itu orang Arab. Anda mengatakan istiwa maklum, istiwa artinya jelas, mereka paham karena mereka paham bahasa Arab. Tapi kalau tiba-tiba datang orang kepada saya bertanya, apa artinya istiwa Ustaz? Bagaimana saya jelaskan? Orang tidak paham bahasa Arab. Kalau saya katakan istiwa maklum, jelas? Tidak jelas Ustaz, saya tidak paham bahasa Arab. Maka ini yang melahirkan orang Asy'ariyah itu mentakwil. Maka mereka membuat pendekatan makna yang lain terhadap istiwa. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ada perbedaan sudut pandang di sini. Kalau Ibnu Taimiyah dan orang Hanabilah secara umumnya itu mengatakan ayat sifat itu muhkam, bukan mutasyabih. Tidak ada multi makna di situ. Jelas sekali maknanya. Kalau orang Asy'ariyah mengatakan ayat istiwa, ayat tentang sifat Allah itu sifatnya mutasyabih, artinya masih ada multi makna. Yang lahir setelah ini apa? Dalam pembahasan sifat, orang Hanabilah akan mengatakan karena ayatnya muhkam, Anda jangan beristihad lagi. Ini orang Hanabilah. Orang Asy'ariyah karena mengatakan ayatnya mutasyabih, mereka mengatakan Anda boleh beristihad. Maka muncul banyak ijtihad. Maka saya pernah mengatakan, kalau Anda perhatikan Asy'ariyah di bawah 8
abad ke-8 Hijriah dengan Asy'ariyah setelah abad 8 Hijriah, itu perbedaannya besar sekali. Semua orang yang mempelajari kitab induk dan kitab mu'tabar dalam akidah Asy'ariyah pasti sangat mengerti ini. Tidak bisa dikira. Perbedaannya besar sekali. Imam Ghazali sendiri akidahnya Asy'ari dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Anda perhatikan kitab Imam Ghazali, perhatikan kitab Abu Hasan al-Asy'ari, Anda akan mendapatkan dua perbedaan yang sangat besar sekali. Kenapa muncul perbedaan seperti ini? Karena mereka membuka ranah ijtihad. Pertanyaan selanjutnya, apa boleh kita berijtihad dalam pembahasan akidah? Yang tidak boleh itu usul akidah. Sama seperti usul syariat tidak boleh berijtihad. Salat itu fardu wajib, Anda tidak boleh berijtihad lagi. Tiba-tiba Anda mempelajari hadis segalanya, kemudian Anda mengatakan salat itu boleh-boleh saja ditinggalkan. Tidak ada. Hijab syar'i fardun wajib, tidak boleh berijtihad lagi. Ini kondisi sudah tidak layak lagi dengan perkembangan teknologi, itu sudah tidak wajib. Itu tidak boleh karena usul syariat. Furu' syariat kita berijtihad. Bersedekah ketika salat, melepaskan tangan ketika i'tidal ataupun bersedekah, itu ijtihad. Kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Kalau Anda seorang yang berijtihad. Kalau kita pengikut mujtahid, mujtahidnya salah dapat 1 pahala. Kalau kita salah, tidak dapat pahala. Tidak ada. Itu khusus kondisi mujtahid. Dalam akidah juga ada usul akidah, ada furu' akidah. Usul akidah jangan lagi berijtihad. Tapi ketika rincian dari usul akidah, keiman kepada Allah, iman kepada, kemudian berijtihad, furu'nya boleh berijtihad, benar 2 pahala, salah 1 pahala. Maka saya selalu mengatakan, mereka orang Hanabilah, bukan akidah mereka itu akidah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berijtihad, beliau mengatakan neraka akan tiba suatu saat itu dihilangkan oleh Allah, yang ada cuma surga. Ini salah. Salah. Tidak benar. Yang benar surga dan neraka itu kekal abadi sesuai dengan ijma' kaum muslimin. Ijtihad beliau salah. Benar salah kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak membawa akidah sosok. Ibnu Taimiyahnya Muhammad bin Abdul Wahhab bukan. Ada standar. Kemudian beliau bertanya, bagaimana kami ini tidak memunculkan ilmu keyakinan? Ilmu yang bermanfaat itu yang membawa kepada keyakinan. Kalau tidak membawa kepada keyakinan, artinya itu ilmu tidak bermanfaat. Ini kita bedakan. Bermanfaat tidak bermanfaat. Yakin kita tidak dengan ilmu yang diberikan. Kalau tidak yakin, itu ilmu tidak bermanfaat. I'lam hudita anna afdalil minan ilmu yuzilu anka syakka wa daram, yuzilu syakka an dhil qulubi wa yusilu al-'abda ila al-mathlubi. Imam As-Sa'di mengatakan, ketahuilah nikmat paling besar Allah berikan kepada kita itu ilmu. Yang beliau maksud ilmu yang bermanfaat. Apa kriterianya? Yuzilu anka syak, menghilangkan syak. Ketika saya Allahu Akbar, saya tahu di mana saya letakkan tangan dengan ilmu, yakin. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ini ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, kira-kira yang betul seperti apa? Tapi dengan ilmu kita yakin. Seperti itu juga dalam berakidah. Saya belum yakin, cari lagi ilmu, cari lagi ilmu, cari lagi ilmu bermanfaat. Supaya apa? Yang paling penting ketika kita mencari ilmu itu seperti saya sebutkan pertama tadi, angka qalban, bersihkan dulu, sucikan dulu hatinya, sucikan dulu, supaya wahyu Allah itu masuk ke lubuk hati kita, melahirkan ilmu dan amal yang saleh. Itu untuk ilmu. Target untuk ilmu itu sampai kita yakin. Artinya tahapannya bukan cuma sekedar kita mendengar. Boleh tidak muqallid, boleh muqallid dalam kondisi kita memang terpenuhi standar taklid. Saya tidak punya kemampuan sedikit pun untuk berfikir pun lemah sekali, apalagi bahasa Arab tidak punya, ini tidak punya, akhirnya saya muqallid. Boleh muqallid? Boleh. Siapa mengatakan tidak boleh muqallid? Tapi selama Anda tahu yang benar,
Dan harus ada standar kebenaran. Apa standar kebenaran? Kalau bukan kalam Allah, kalau bukan sunnah baginda Rasul, dengan pemahaman terbaik dari umat ini, itu standar kebenaran. Masalahnya jamaah, kita sering tidak punya standar kebenaran. Akhirnya kita bingung, ini yang benar siapa, yang benar siapa, yang benar siapa. Lihat saja kalam Allahnya, lihat saja kalam Rasulnya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah selain Allah? Siapa yang lebih tahu tentang Allah selain baginda Rasul? Kalau kita cuma bisa beropini, saya cuma bisa beropini, misalnya Allah seperti ini. Tidak, jangan beropini, karena kita makhluk, kita samakan Allah dengan makhluk haram. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal apapun dengan makhluk. Jangan berfikir, jangan berfikir. Yang kita pikirkan jauh sekali, apalagi bercerita tentang Allah. Maka lucu ketika kita turunkan Allah seperti kita. Di sini muncul spekulasi macam-macam tentang Allah. Tapi kalau kita tahu dunia yang kita duduki, kita agungkan ini dalam hadis Imam Bukhari, itu bagaikan satu cincin yang dilempar di satu tanah padang pasir yang sangat luas dibandingkan dengan alam semesta. Alam semesta segalanya itu bagaikan satu cincin yang dibuang di padang pasir sangat luas dibandingkan dengan kursinya Allah. Jadi kursi Allah bukan tempat duduk. Jangan nanti mengatakan Ustaz Muhajir mengatakan Allah punya tempat duduk. Enggak ada. Kursi itu tempat kaki, ditafsirkan oleh baginda Rasul. Tidak ada tempat duduk, tempat ini tidak ada. Tidak pernah Ibnu Taimiyah mengatakan Allah duduk. Tidak pernah. Kalau mengatakan, Anda pernah mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, tolong bawakan. Kapan beliau katakan? Istiwa itu bukan artinya bersemayam. Bukan bersemayam. Istiwa bukan bersemayam. Bersemayam dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya duduk. Istiwa itu bukan duduk. Istiwa itu artinya meninggi. Jadi sering kita tidak paham bahasa Arab, kemudian kita mengatakan itu bersemayam. Kayak banyak para dai di luar, termasuk kalau akidah mereka itu Wahabi, kemudian mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Siapa mengatakan Allah bersemayam? Allah beristiwa di atas arasy. Dalam bahasa Arab istiwa ada 6 arti, semua artinya meninggi, atas. Bukan duduk, tidak ada arti duduk. Jangan, tadi saya katakan, hormati para ulama. Menertawakan Abu Hasan, Anda tidak layak. Sandal beliau lebih mulia dibandingkan kita. Menertawakan Imam Baqilani, orang nomor 1 dari pengikutnya Abu Hasan, Anda tidak layak. Sandal beliau lebih mulia dari saya. Muliakan mereka. Ranah ijtihad itu terbuka, walaupun untuk fikih ataupun untuk ranah akidah, selama itu dalam pembahasan furuknya. Furuk syariat berijtihad, furuk akidah berijtihad. Tapi kalau sudah berkaitan dengan usul, tidak ada lagi di sini pintu ijtihad.